Penjaga lentera di pemakaman kabut. Di kaki pegunungan yang sunyi, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Desa Ranukala. Desa itu tidak pernah ramai. Jalan-jalannya sempit, rumah-rumah kayu berjajar rapat, dan suara jangkrik di malam hari terdengar lebih nyaring daripada suara manusia. Namun, ada satu hal yang membuat desa itu terkenal di daerah sekitar. Kabut. Kabut di Desa Ranukala bukan kabut biasa. Kabut itu turun setiap malam menjelang tengah malam dan menyelimuti seluruh desa seperti selimut dingin berwarna abu-abu pucat. Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Orang-orang tua berkata bahwa kabut itu sudah ada bahkan sebelum desa pertama kali dibangun. Di ujung desa, berdiri sebuah pemakaman tua yang sangat luas. Pohon-pohon beringin besar menjulang tinggi di sana. Akar-akarnya menggantung seperti tangan-tangan kurus yang mencari sesuatu di kegelapan. Batu nisan tua berdiri miring dan dipenuhi lumut. Saat malam tiba, kabut di pemakaman itu menjadi lebih tebal dibanding tempat lain. Tidak ada warga yang berani datang ke sana setelah matahari tenggelam. Kecuali satu orang. Namanya Mahesa. Mahesa adalah lelaki tua penjaga pemakaman. Tubuhnya kurus, janggutnya putih panjang, dan matanya selalu tampak lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama tidak tidur. Setiap malam, tepat ketika lonceng tua desa berdentang 12 kali, Mahesa akan berjalan perlahan menuju pemakaman, sambil membawa sebuah lentera kuno. Lentera itu aneh. Api di dalamnya berwarna biru pucat. Bukan kuning, bukan merah, tetapi biru, seperti cahaya bulan yang membeku. Orang-orang desa sering melihat cahaya lentera itu bergerak di antara kabut pekat, kadang dekat, kadang jauh, seolah melayang sendiri di antara batu-batu nisan. Anak-anak desa selalu diperingatkan, jangan pernah mengikuti cahaya lentera biru di malam hari, karena menurut cerita lama, siapapun yang mengikuti lentera itu terlalu jauh, tidak akan pernah kembali. Di desa itu tinggal seorang anak perempuan bernama Laras. Usianya baru 12 tahun. Tetapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada anak-anak lain. Laras tinggal bersama neneknya di rumah kecil dekat sungai. Sejak kecil ia suka mendengar cerita-cerita aneh dari para orang tua desa. Tentang suara tangisan di hutan. Tentang bayangan hitam di tengah sawah. Tentang perempuan tanpa wajah yang muncul saat hujan deras. Namun dari semua cerita itu, tidak ada yang lebih membuat Laras penasaran, selain kisah tentang penjaga lentera di pemakaman kabut. Suatu malam, ketika hujan gerimis turun perlahan, Laras duduk di dekat tungku dapur bersama neneknya. "Nek," tanya Laras pelan, "apakah benar Mahesa berbicara dengan arwah?" Neneknya langsung diam. Api tungku berderak pelan. "Jangan bicara soal itu malam-malam," jawab sang nenek. "Tapi semua orang bilang begitu. Semua orang banyak bicara." Laras mendekat. Nenek pernah melihat lentera biru itu. Wajah neneknya berubah tegang. Perempuan tua itu perlahan meletakkan cangkir tehnya. "Dulu," katanya lirih, "saat nenek masih muda, nenek pernah melihatnya." Laras langsung membelalakkan mata. "Benarkah?" Nenek mengangguk pelan. Malam itu kabut sangat tebal. Nenek sedang mencari kambing yang hilang dekat pemakaman. Lalu, nenek melihat cahaya biru bergerak di antara nisan. Apakah itu Mahesa? Bukan. Laras merinding. Nenek tidak melihat siapa yang membawa lentera itu. Tetapi suara langkah kaki terdengar dari segala arah. Hening sejenak. Habis itu, Nenek mendengar suara orang menangis. Laras menelan ludah.
Dan ketika nenek menoleh, api tungku tiba-tiba berkedip. Ada banyak orang berdiri di belakang nenek. Laras memeluk lututnya. Mereka semua memakai kain kafan. Angin malam meniup jendela. Krak. Nenek Laras segera menutup pembicaraan. Sudah, jangan pernah mendekati pemakaman itu. Tapi kenapa? Karena di tempat itu, kabut menyimpan sesuatu yang tidak ingin dibangunkan. Malam berikutnya, Laras tidak bisa tidur. Kata-kata neneknya terus terngiang di kepalanya. Di luar rumah, hujan sudah berhenti. Hanya suara angin yang terdengar dari sela-sela pohon bambu. Laras bangkit perlahan dari tempat tidur. Ia membuka jendela sedikit. Kabut mulai turun. Desa perlahan berubah putih. Dan di kejauhan, ia melihat cahaya biru. Mata Laras langsung membesar. Cahaya itu bergerak pelan di arah pemakaman. Lentera biru. Jantung Laras berdebar keras. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil selimut tipis dan keluar rumah diam-diam. Udara malam terasa sangat dingin. Kabut membuat jalan desa tampak asing. Laras berjalan perlahan sambil terus memandang cahaya biru di kejauhan. Semakin dekat ia ke pemakaman, semakin sunyi suasana di sekelilingnya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara anjing, hanya langkah kakinya sendiri. Krok, krok. Lalu, suara lain. Krok. Laras berhenti. Suara itu ikut berhenti. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Kabut putih memenuhi jalan. Laras mencoba menenangkan diri. Itu cuma perasaan, gumamnya. Ia melanjutkan langkah. Tetapi suara itu muncul lagi. Krok, krok. Seperti ada seseorang berjalan tepat di belakangnya. Tubuh Laras mulai gemetar. Namun rasa penasaran masih lebih besar daripada rasa takut. Akhirnya ia tiba di gerbang pemakaman. Gerbang besi tua itu terbuka sedikit. Berderit pelan tertiup angin. Dan di balik kabut, cahaya lentera biru bergerak perlahan. Laras masuk ke area pemakaman. Batu-batu nisan menjulang di kanan kiri. Seperti bayangan manusia. Kabut begitu tebal hingga ia hampir tidak bisa melihat jalan. Lentera biru berada sekitar 20 langkah di depannya. Kemudian sebuah suara berat terdengar. Kau tidak seharusnya berada di sini. Laras menjerit kecil. Dari balik kabut, muncul Mahesa. Lelaki tua itu berdiri sambil memegang lentera biru. Matanya tampak tajam di tengah cahaya pucat. Maaf, kata Laras gugup. Mahesa menatapnya lama. Kenapa kau datang? Aku cuma penasaran. Rasa penasaran bisa membunuh. Laras menunduk. Mahesa menghela napas panjang. Pulanglah. Tetapi sebelum Laras menjawab, suara tangisan pelan terdengar dari balik kabut. Suara seorang perempuan. Laras membeku. Itu apa? Bisiknya. Mahesa langsung menoleh ke arah suara. Wajahnya berubah serius. Jangan bergerak. Tangisan itu makin jelas. Dan perlahan, sosok perempuan muncul di antara nisan. Kakinya tidak menyentuh tanah.
Rambutnya panjang menutupi wajah. Gaun putihnya basah seperti baru keluar dari sungai. Laras hampir pingsan. Mahesa mengangkat lentera birunya. Api di dalam lentera menyala lebih terang. Perempuan itu berhenti. Kabut di sekelilingnya bergerak liar. Mahesa mulai membaca doa dengan suara rendah. Api biru di lentera berputar seperti angin kecil. Tiba-tiba sosok perempuan itu menjerit keras. Jeritan yang membuat udara terasa membeku. Lalu tubuhnya perlahan menghilang bersama kabut. Sunyi. Laras gemetar hebat. Mahesa menatapnya. Sekarang kau tahu kenapa tempat ini tidak boleh dimasuki. Mahesa membawa Laras ke sebuah pondok kecil di tengah pemakaman. Pondok itu tua dan penuh aroma kayu lembab. Di dalamnya terdapat rak-rak berisi botol kecil, gulungan doa, dan banyak lentera tua. Laras duduk diam sambil memegang cangkir teh hangat. Tangannya masih gemetar. Mahesa duduk di depan tungku kecil. "Apa itu tadi?" tanya Laras pelan. Mahesa tidak langsung menjawab. Ia memandang api biru di lentera. Arwah yang tersesat. Arwah. Tidak semua orang mati bisa pergi dengan tenang. Laras menelan ludah. Mahesa melanjutkan. Pemakaman ini sudah sangat tua, bahkan lebih tua dari desa ini sendiri. Kenapa kabut selalu muncul? Mahesa menatap jendela. Karena kabut adalah pintu. Pintu antara dunia manusia dan dunia yang lain. Laras terdiam. Setiap malam, lanjut Mahesa, kabut membuka jalan bagi arwah yang belum tenang. Lalu tugas kakek. Aku menjaga agar mereka tidak keluar dari pemakaman. Laras memandang lentera biru itu. Apakah lentera itu ajaib? Mahesa mengangguk perlahan. Api ini dibuat dari doa-doa penjaga terdahulu. Penjaga terdahulu? Sudah banyak penjaga lentera sebelum aku. Laras merinding. Dan semuanya mati di tempat ini. Angin malam bertiup keras. Pintu pondok berderit. Mahesa berdiri. Malam belum selesai. Ia mengambil lentera. Lalu tiba-tiba ia menatap Laras. Kau bisa melihat mereka, bukan? Laras terkejut. Apa? Tidak semua orang bisa melihat arwah di kabut. Mahesa menyipitkan mata. Tetapi kau bisa. Mahesa memutuskan mengantar Laras pulang. Namun perjalanan keluar dari pemakaman terasa jauh lebih menyeramkan. Kabut semakin tebal. Cahaya lentera biru menjadi satu-satunya penerangan. Saat mereka berjalan di antara nisan, Laras merasa ada banyak mata memperhatikan mereka. Bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba Mahesa berhenti. Ada yang salah, gumamnya. Laras memandang sekitar. Sunyi. Terlalu sunyi. Lalu, sret. Suara seperti kain diseret terdengar dari belakang. Mahesa mengangkat lentera. Kabut perlahan terbuka. Dan Laras melihat sesuatu berdiri di antara dua pohon beringin. Sosok tinggi. Tubuhnya kurus. Tetapi wajahnya kosong. Tidak ada mata. Tidak ada hidung. Tidak ada mulut. Hanya kulit pucat rata seperti lilin. Laras langsung memegang lengan Mahesa. Makhluk itu bergerak perlahan mendekat. Mahesa segera membaca doa. Api biru membesar. Namun makhluk itu tidak berhenti. Kabut di sekelilingnya berubah hitam. Mahesa terlihat panik untuk pertama kalinya. Mundur, bentaknya. Laras mundur beberapa langkah. Makhluk tanpa wajah itu mengangkat tangannya perlahan. Lalu suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Bisikan, tangisan, jeritan. Semua bercampur menjadi satu. Mahesa menusukkan lentera ke tanah.
Api biru menyebar membentuk lingkaran cahaya. Makhluk itu berhenti tepat di luar lingkaran. Kabut hitam berputar di sekelilingnya. "Kau tidak boleh keluar," kata Mahesa dengan suara berat. Makhluk itu tidak menjawab. Tetapi Laras mendengar sesuatu di kepalanya. Sebuah suara. "Aku ingin pulang." Laras terkejut. Suara itu bukan dari telinga, tetapi langsung masuk ke pikirannya. Makhluk tanpa wajah itu perlahan menoleh ke arah Laras. Dan untuk sesaat, kulit rata di wajahnya bergerak. Seolah sesuatu sedang mencoba muncul dari balik permukaan pucat itu. Mereka berhasil keluar dari pemakaman menjelang subuh. Mahesa tampak jauh lebih lelah dari sebelumnya. Di depan rumah Laras, lelaki tua itu berkata pelan, "Jangan kembali ke sana." "Tapi makhluk tadi?" "Dia bukan arwah biasa." "Siapa dia?" Mahesa diam cukup lama. Lalu ia berkata lirih, "Kesalahan terbesar dalam hidupku." Sebelum Laras sempat bertanya lagi, Mahesa berjalan pergi bersama lentera birunya. Hari-hari berikutnya, Laras tidak bisa melupakan kejadian malam itu. Ia terus memikirkan makhluk tanpa wajah dan kata-kata Mahesa, "Kesalahan terbesar dalam hidupku." Suatu sore, Laras mendatangi rumah seorang tetua desa bernama Ki Darmo. Ki Darmo adalah lelaki tertua di Ranukala. Ia tahu hampir semua rahasia desa. Ketika Laras bertanya tentang Mahesa, wajah Ki Darmo langsung muram. "Kenapa kau ingin tahu soal dia?" "Aku hanya penasaran." Ki Darmo menatap jauh keluar jendela. Dulu Mahesa punya seorang anak perempuan. Laras terkejut. "Benarkah?" "Namanya Sekar." "Apa yang terjadi padanya?" Ki Darmo menghela napas. "Sekar hilang di pemakaman kabut 20 tahun lalu." Laras membeku. "Hilang?" Mahesa mencarinya selama berhari-hari. Lalu, ketika ditemukan, Ki Darmo menunduk. Wajahnya sudah tidak ada. Tubuh Laras terasa dingin. "Maksudnya?" Tidak ada mata, tidak ada mulut. Laras langsung teringat makhluk tanpa wajah. Ki Darmo melanjutkan, "Sejak saat itu, Mahesa menjadi penjaga lentera. Kenapa? Karena ia percaya sesuatu di pemakaman telah mengambil anaknya. Malam itu, Laras bermimpi. Ia berdiri sendirian di tengah pemakaman. Kabut sangat tebal. Lentera biru menggantung di udara tanpa ada yang memegangnya. Kemudian, suara seorang gadis terdengar. "Tolong aku." Laras menoleh. Di balik pohon beringin berdiri seorang anak perempuan. Rambutnya panjang, gaunnya putih, tetapi wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut. "Aku tidak bisa pulang." Suara itu terdengar di kepala Laras. Kabut mulai bergerak cepat. Tangan-tangan pucat muncul dari tanah. Mereka mencoba menarik kaki Laras. Laras berteriak. Lalu ia terbangun. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun sesuatu membuat darahnya membeku. Di luar jendela, ada cahaya biru. Dan seseorang berdiri di halaman rumahnya. Sosok kecil, anak perempuan, tanpa wajah. Laras gemetar hebat. Sosok itu berdiri diam di balik kabut. Kemudian perlahan mengangkat tangan, seolah mengajak Laras mengikuti. Laras ingin berteriak memanggil neneknya, tetapi suaranya tertahan. Cahaya biru itu bergerak menjauh,
Anak perempuan tanpa wajah berjalan pelan ke arah jalan desa. Dan entah kenapa, kaki Laras ikut melangkah. Ia keluar rumah seperti orang yang sedang tidur sambil berjalan. Udara malam terasa membeku. Kabut menutupi seluruh desa. Anak perempuan itu terus berjalan menuju pemakaman. Laras mengikuti dari belakang. Semakin dekat ke gerbang pemakaman, suara bisikan semakin banyak. "Pulang, buka pintunya, biarkan kami keluar." Laras memegang kepalanya. Bisikan itu membuat pikirannya sakit. Tiba-tiba, brak! Seseorang menarik Laras keras. Mahesa, lelaki tua itu menatap Laras dengan marah. "Kau hampir mati." Anak perempuan tanpa wajah itu berdiri jauh di tengah kabut, lalu perlahan menghilang. Mahesa membawa Laras masuk ke pondok penjaga. "Kau dipanggil," katanya. "Dipanggil siapa?" Mahesa tampak sangat pucat. "Penghuni kabut." Laras menatapnya bingung. Mahesa duduk perlahan. Ada sesuatu yang mulai bangun. Mahesa akhirnya menceritakan rahasia terbesar pemakaman. Ratusan tahun lalu, sebelum desa Ranukala berdiri, tempat itu adalah lokasi ritual kuno. Orang-orang zaman dahulu percaya bahwa kabut di sana adalah jalan menuju dunia arwah. Mereka membuat gerbang spiritual untuk berbicara dengan roh leluhur. Namun suatu malam, ritual itu gagal. Sesuatu dari dunia lain masuk ke dalam kabut. Sesuatu yang tidak memiliki nama. Makhluk itu memakan wajah orang-orang. Bukan hanya wajah fisik, tetapi juga identitas dan jiwa mereka. Korban-korbannya menjadi arwah tanpa bentuk, tanpa nama, tanpa ingatan. Penduduk desa zaman dahulu akhirnya mengurung makhluk itu di bawah pemakaman. Mereka menciptakan lentera biru sebagai segel, dan sejak saat itu selalu ada penjaga lentera. Tetapi segelnya mulai melemah, kata Mahesa. "Karena apa?" tanya Laras. Mahesa menunduk. "Karena aku gagal menyelamatkan anakku." Laras diam. "Ketika Sekar hilang, aku membuka segel demi mencarinya." Mahesa menggenggam lentera erat, dan sesuatu keluar. Kabut di luar pondok bergerak pelan. Suara bisikan kembali terdengar. Mahesa memandang Laras. "Makhluk itu sekarang menginginkanmu." "Mengapa aku?" "Karena kau bisa melihat mereka." Api biru di lentera berkedip, dan tiba-tiba suara dentuman keras terdengar dari bawah tanah. Dum! Lantai pondok bergetar. Mahesa langsung berdiri. Wajahnya berubah pucat. Dia mulai bangun. Malam berikutnya adalah malam bulan mati. Menurut Mahesa, malam itu adalah waktu paling berbahaya. Kabut turun lebih awal, lebih tebal, lebih dingin. Seluruh desa menutup pintu rapat-rapat. Tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Di pondok penjaga, Mahesa menyiapkan banyak lilin dan doa-doa tua. Laras membantu meski tubuhnya masih gemetar. "Apa yang akan terjadi malam ini?" tanyanya. Mahesa memandang keluar jendela. Jika segelnya pecah, ia tidak melanjutkan. Namun Laras tahu jawabannya tidak baik. Tepat tengah malam, kabut di luar berubah hitam. Angin menderu keras. Lentera biru tiba-tiba menyala sangat terang. Lalu suara jeritan terdengar dari seluruh pemakaman. Bukan satu, tetapi ratusan. Tangisan arwah memenuhi udara. Laras menutup telinganya. Mahesa membaca doa keras-keras. Namun kemudian tanah mulai retak. Dari sela retakan muncul tangan-tangan pucat. Arwah-arwah tanpa wajah merangkak keluar. Mereka berjalan pelan menuju pondok. Mata Laras dipenuhi ketakutan. Mahesa berdiri di depan pintu sambil mengangkat lentera. "Jangan biarkan mereka masuk." Arwah-arwah itu mulai memukul pintu. Duk. 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 Kayu pondok bergetar keras. Lalu, sebuah suara besar menggema dari bawah tanah. "Aku lapar." Seluruh pemakaman mendadak sunyi. Bahkan arwah-arwah berhenti bergerak. Mahesa menutup mata. Itu dia. Tanah di tengah pemakaman pecah.
kabut hitam menyembur keluar seperti asap. Dari dalamnya muncul sosok besar. Tubuhnya tinggi menjulang. Jubah hitam panjang menutupi seluruh tubuhnya. Tetapi bagian wajahnya kosong. Gelap. Seperti lubang tanpa akhir. Udara langsung terasa berat. Arwah-arwah di sekitar pemakaman berlutut. Mahesa menggenggam lentera kuat-kuat. Raja Kabut. Bisiknya. Makhluk itu melangkah berlahan. Setiap langkah membuat tanah retak. Laras tidak mampu bergerak. Raja Kabut berhenti di depan pondok. Lalu suara berat masuk ke kepala mereka. Berikan anak itu. Mahesa berdiri di depan Laras. Tidak. Kabut hitam langsung berputar liar. Raja Kabut mengangkat tangannya. Semua lentera di pondok padam. Kecuali lentera biru. Aku sudah menunggu terlalu lama. Mahesa mengangkat lentera. Api biru membesar menjadi lingkaran cahaya. Raja Kabut mundur sedikit. Namun kemudian makhluk itu tertawa. Suara tawanya seperti ribuan orang menangis bersamaan. Api itu hampir habis. Mahesa terdiam. Dan Laras sadar. Api biru di lentera memang mulai mengecil. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba seorang anak perempuan muncul dari balik kabut. Sekar, atau sesuatu yang tersisa dari dirinya. Tubuhnya pucat. Wajahnya masih kosong. Namun suaranya terdengar di kepala Mahesa. Ayah. Mahesa langsung gemetar. Matanya berkaca-kaca. Sekar. Raja Kabut menoleh. Dia milikku. Mahesa melangkah maju. Tidak. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Mahesa menangis. Ayah gagal menyelamatkanmu. Sekar mengangkat tangan perlahan. Kabut di sekelilingnya bergetar. Ayah, tutup gerbangnya. Mahesa membeku. Kalau gerbang ditutup, ia menatap Sekar. Kau juga akan pergi. Hening. Kemudian suara Sekar terdengar lembut. Aku sudah lama mati, ayah. Laras menahan napas. Mahesa terlihat hancur. Namun Raja Kabut tiba-tiba bergerak cepat. Kabut hitam menerjang pondok. Mahesa terpental keras. Lentera biru jatuh ke tanah. Api di dalamnya hampir padam. Raja Kabut mengulurkan tangan ke arah Laras. Kemarilah. Laras mundur ketakutan. Kabut hitam merayap di lantai seperti ular. Mahesa mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. Raja Kabut semakin dekat. Lubang gelap di wajahnya terasa seperti jurang yang ingin menelan segalanya. Lalu Sekar berdiri di antara Laras dan Raja Kabut. Kabut putih muncul di sekitar tubuhnya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Raja Kabut menggeram. Kau milikku. Sekar menoleh pada Mahesa. Ayah, sekarang. Mahesa menatap lentera biru yang hampir padam. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Maafkan ayah. Ia menutup mata. Lalu mulai membaca doa terakhir penjaga lentera. Api biru tiba-tiba menyala sangat terang. Cahayanya memenuhi seluruh pemakaman. Kabut hitam mulai terbakar. Raja Kabut menjerit keras. Jeritan itu membuat pohon-pohon berguncang. Sekar tersenyum kecil. Untuk sesaat, wajahnya kembali normal. Seorang gadis kecil dengan mata lembut. Mahesa menangis. Sekar, terima kasih ayah. Kemudian tubuh Sekar berubah menjadi cahaya putih. Api biru meledak terang. Dan seluruh pemakaman diselimuti cahaya. Ketika Laras membuka mata, pagi telah datang. Kabut menghilang. Langit cerah. Burung-burung kembali terdengar. Pemakaman tua tampak sunyi.
Tidak ada arwah. Tidak ada suara bisikan. Tidak ada raja kabut. Di dekat gerbang pemakaman, Laras menemukan Mahesa duduk bersandar pada batu nisan. Lelaki tua itu tersenyum lemah. "Sudah selesai," katanya pelan. Lentera biru di tangannya kini padam. Tidak ada lagi api di dalamnya. "Apakah kabut akan kembali?" tanya Laras. Mahesa memandang langit pagi. "Mungkin suatu hari. Lalu siapa yang akan menjaga tempat ini?" Mahesa menatap Laras lama. Kemudian tersenyum tipis. Kabut selalu memilih penjaganya sendiri. Laras terdiam. Angin pagi bertiup lembut melewati pepohonan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, pemakaman itu terasa damai. Bertahun-tahun kemudian, desa Ranukala masih tetap sunyi. Kabut masih kadang turun di malam hari, namun tidak setebal dulu. Penduduk desa percaya kegelapan di pemakaman telah lenyap. Tetapi beberapa orang masih mengaku melihat cahaya kecil bergerak di antara batu nisan saat tengah malam. Cahaya biru pucat. Dan jika mereka memperhatikan lebih dekat, mereka akan melihat sosok perempuan muda berjalan perlahan di tengah kabut, sambil membawa lentera. Rambutnya panjang, matanya tenang, dan langkahnya sunyi. Ia adalah Laras, penjaga lentera yang baru. Karena beberapa rahasia tidak pernah benar-benar tidur, dan beberapa pintu harus selalu dijaga.